menyikapi situasi yang saat ini terjadi di tengah masyarakat kita. Ya. Saksi kunci buktikan Eki kecelakaan, Bareskrim umumkan Sudirman dan 6 tahanan kasus Vina bebas tanpa syarat. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Untuk reaction kali ini ya, masih terus penasaran sama kasus Vina dan makin terang benderang setelah pengakuan dari Widi dan Mega ya. Di sini kan pada saat almarhum Vina itu ingin menghembuskan napas terakhir ya, kondisi kritis itu kan bapak sama kakaknya Vina itu belum datang dan dihubungi juga ternyata belum aktif. Sebenarnya yang mau hubungi kakaknya Vina itu berusaha dari Mega dan Widi, temennya Vina ya, almarhum Vina gitu kan. Dan di sini tuh harapannya sebenarnya udah nggak akan bisa hidup lagi setelah perawat tuh bilang lah ke Widi dan Mega. Cuman yang kami sayangkan itu kakaknya Vina tuh nggak aktif nomornya, terus yang jemput tuh kan Liga Akbar tuh. Dan sempat ingat-ingat di awal itu kakaknya Vina bilang yang jemput itu pelakunya. Nah, pelakunya gimana? Orang itu Liga Akbar temannya almarhum Eki kan gitu. Yang masih ingat-ingat dulu flashback tentang pernyataan kakaknya Vina tuh sekarang semakin jelas ya, terang lah dengan kemunculan temannya almarhum Vina dan temannya almarhum Eki. Kita simak bareng-bareng nih di sini update lagi dari Mega dan Widi. Mbak Widi, Mbak Mega, tahun 2015 waktu itu sama sekali nggak pernah dipanggil polisi, didatangi, apalagi diminta HP-nya waktu itu. Tidak pernah. Sampai rumah sakit langsung UGD. Langsung. Ada situasi bagaimana? Ada siapa saja atau langsung? Kalau saya ingat Widi sih yang rame tuh di luarnya ya, tapi di dalamnya nggak. Tapi di dalamnya sih maksudnya nggak. Si Vina tuh cuma didampingin sama perawat kalau nggak salah, cewek laki-laki cowok satu ya. Terus si perawatnya bilangnya udah nggak ada harapan buat hidup. Bilang kepada Mbak Widi dan Mbak Mega. Orang tuanya belum ada. Saya ingat Widi belum. Kakaknya Vina, Mardiana nggak ada di situ. Justru si kakaknya si Vina ditelepon sama aku sama Mega nggak aktif nomornya. Sebentar, Ini baru nih. Baru. Pada saat itu Mbak Widin, Mbak Mega sudah berinisiatif nelpon Mardiana, Mardiana kakaknya Vina. Tapi apa jawaban? Gak ada jawaban atau nggak bisa? Nomornya nggak aktif. Oh, menelpon dari rumah sakit tadi? Iya. Karena nggak aktif itu kan akhirnya dijemput kan oleh Liga Akbar temennya almarhum Eki untuk memberikan informasi kalau almarhumah Vina juga ada di Rumah Sakit Gunung Jati dalam kondisi sangat kritis. Dan pas bapaknya datang, itulah momen menghembuskan terakhirnya, detik-detik terakhirnya almarhumah Vina di pangkuan ayahnya ya, walaupun sedih lah intinya gitu. Tapi di sini kan dapat informasi baru lagi, fakta baru lagi setelah kemarin kesaksian Widi dan Mega di PK-nya Sakatatal ya. Nanti di 6 terpidana Widi dan Mega ini dihadirkan lagi nggak ya? Ini yang ditunggu-tunggu banget untuk nanti sidangnya gitu. Sebenarnya salah satu temannya almarhum Eki juga yang bernama Frans ini heran ya setelah viralnya video kesurupan Linda. Sampai sekarang pun Linda tidak tahu keberadaannya lagi. Linda hilang lagi sama Mel-Mel nih. Yang hilang tuh kan Linda sama Mel-Mel kan sekarang. Nanti kalau bisa dihadirkan juga tuh pas sidang biar jelas semuanya tuh ditemuin semuanya tuh, dari mulai Bapak Ibtu Rudiana, para penyidik, hakim yang sebelumnya, kesaksian temannya almarhum Eki, Vina, keluarganya Vina juga, terus semuanya harusnya jelas gitu, mana yang jujur mana yang enggak. Ini kan ceritanya tuh kayak potongan-potongan lalu nanti disatukan, dan mana yang sesuai jamnya, kejadiannya, waktunya, pasti ketahuan mana yang bohong mana yang enggak. Ini nih kuncinya di situ, nanti harusnya di sidang tuh ditemui semuanya, dibuat satu meja lah kalau perlu kasarnya gitu. Karena di sini juga ada tambahan informasi selain tadi dari Widi dan Mega ya kan, kayak almarhum Vina sudah dihubungi bahwa Eki itu sering mengkonsumsi miras dan obat terlarang. Nah bisa jadi ini sama kayak kesaksian salah satu warga yang lewat kalau Eki itu bawa motornya tuh jigjag, bawa motornya tuh kayak nggak lurus gitu, nggak bener lah, dalam kondisi nggak sadar mungkin gitu. Nah dengerin dulu dari Frans kayak gimana detailnya ya, kita simak bareng-bareng. Jangan lupa berikan tanggapannya, komentar yang banyak. Taunya kalau ternyata ada pembunuhan yang terjadi kapan? Setelah yang serupan itu viral. Itu satu Cirebon kayaknya tahu semua deh soal video rekaman suara. Yang saya tahu dulu cuma rekaman suara doang, kalau videonya nggak ada.
cuma rekaman suaranya doang dulu. Jadi itu nyebar lah ya di tahun Nyebar. 2016 itu. Iya. Setelah itu langsung berpikir bahwa oh ternyata dia nggak kecelakaan. Iya, disitulah baru kayak teman-teman tuh kayak mikir bener kan gitu kan, kalau korban tuh nggak kecelakaan, bener kan korban tuh dipukulin dan segala macam gitu, karena mendengar saya sendiri pribadi pun kayak gitu. Di tanggal 27 berarti Frans ini nggak ketemu sama sekali ya sama Eki ya? Seharian full? Seharian tuh. Oke, tapi mungkin dengar di tanggal 27 itu sebenarnya Eki ada di mana dan mungkin aktivitasnya apa sebelum kejadian? Dulu zaman itu paling cuman kayak sekedar nanya aja Ki lagi di mana gitu kan, dan itu nggak ada terfikirkan malam hari itu gitu. Pokoknya ya biasanya udah pada nunggu di warpat aja, orang juga anak-anak pada nongol sendiri ntar gitu tuh, pikiran kayak gitu. Eki-nya sendiri di hari itu berarti nggak ke warpat lah ya? Setelah dikonfrontasi kemarin ditemuin bareng-bareng itu, tukang warung itu ngakuin kalau Eki jam 3-an itu masih mampir ke warpat. 3 sore? Jam 3 sore. Sama Vina atau? Sama Vina. Sendirian? Sama Vina. Sama Vina, ngapain? Dia beli es apa minta rokok apa ya, lupa. Beli rokok apa beli es gitu. Karena gini Frans, ada informasi juga yang menyebutkan bahwa Eki sempat minum ya di hari kejadian. Pas tahu itu nggak ya? Kalau soal itu saya nggak tahu, tapi kalau dibilang Eki peminum, ya Eki peminum? peminum. Pemakai juga. Narkoba dalam hal ini? Obat-obatan terlarang. Kalau dibilang narkoba, saya nggak tahu itu jenisnya apa. Tapi emang jenisnya apa kalau pengetahuan Frans? Saya nggak pakai sih. Saya nggak pernah pakai, jadi nggak tahu Eki jenis pakai apa jenisnya juga nggak tahu. Nggak tahu. Informasi dari teman-teman yang pada saat itu mungkin ketemu Eki ya. Di hari itu Eki minum atau enggak? Atau pakai atau enggak? Yang saya tahu dari penjaga warung itu, Eki sempat minta dianterin untuk beli minuman. Sore itu? Tapi dibilang minumnya di situ itu, dibilang minum di situ apa enggak itu nggak tahu saya ya. Yang saya tahu itu diajak beli minuman doang tukang warungnya. Kesaksian Frans ini tuh sama persis kayak kesaksian AR. Makanya penasaran banget nanti peradilan perdana sidangnya itu ya untuk 6 terpidana nih. Teman-teman Eki semua harus hadir ya, biar informasi itu sama berurutan sesuai dari informasi A, B, C sama semua ternyata gitu. Cuman ini kita kadang-kadang lupa nih, kata si ini A, kata si ini B, takutnya gitu. Nah kita dengerin lagi ya. Di minuman doang tukang warungnya, karena tukang warung tahu tempatnya gitu kan. Dia dianterin, habis itu doang sih yang saya tahu. Sepengetahuannya Frans ini memang sering nggak sih Eki minum atau make gitu ya, terus setelah itu dia berkendara, nyetir motor? Sering. Pernah? Sering. Malah justru kayaknya kebanyakan dia posisi udah make ya, ketemu sama saya. Sering itu berarti ya? Sering itu, sepecandu itu. Frans sebagai anak motor nih, melihat cara berkendaranya Eki, apalagi setelah minum atau setelah make itu tadi ya, ini gimana? Bahaya atau mungkin cenderung kebut-kebutan? Kalau nyetirnya belagu gitu, kalau di depan teman-temannya sih, di depan teman-temannya doang. Nyetir belagu tuh gimana sih? Jadi kayak kalau orang Cirebon bilangnya kan kayak ngegitik gitu loh, kayak kanan kiri. Oh iya, jig-jig gitulah. Dia bawa motornya mungkin dalam kondisi malam itu mungkin setengah sadar nggak sadar gitu kan. Ini kasus makin rumit dan semoga semakin terang nih, karena ini udah 4 bulan 3 bulan terakhir ya. Kasus ini alot banget loh, rumit banget. Kuncinya tuh nanti akhirnya di kakaknya Pina nih, karena kakaknya Pina juga yang dulu kayak penasaran gitu bahwa adiknya itu dibunuh gitu kan, dengan kondisi motornya yang tidak rusak. Dan ada fakta dari teman-temannya almarhum Eki kan, ternyata Eki mungkin mengendarai motor dalam kondisi sedang mengkonsumsi obat atau sedang tidak sadarkan diri dalam kondisi terpengaruh minuman keras gitulah. Nah, di sini kan nanti gimana tuh pertanggungjawabannya dari mulai Ibu Rudiana lalu kakaknya almarhum Pina gitu. Untuk lebih detailnya kita simak nih dari suara hati netizen. Kita tahu semua bahwa teman-teman Eki, teman tongkrongan, teman satu komunitas menerangkan atau memberi keterangan bahwa hampir setiap hari, setiap ketemu, setiap nongkrong Eki itu dalam keadaan yang mengkonsumsi obat dan juga minum.
Dan itu kalau dalam komunitas atau pertemanan atau tongkrongan hampir pasti kenakalan anak-anak remaja, anak-anak muda ya seperti itu. Dan yang anehnya adalah Bung Pitra ini ya, Pitra yang pengacara yang sangat kondang itu, pengacara yang paling canggih di dunia, EQ yang paling tinggi dunia itu membantah bahwa EQ itu bukan orang seperti itu. Kalau yang namanya teman tongkrongan, teman satu komunitas yang hampir setiap hari ketemu, hal-hal kayak gitu tuh udah biasa, dan keterangan seperti itu nggak mungkin bohong. Nggak mungkin teman-teman Eki itu memfitnah Eki dengan keadaan Eki yang sudah tidak ada alias sudah meninggal dunia. Dan untuk kakaknya Vina gitu, harusnya kasihanlah sama Vina. Kalau tidak ada bukti yang valid, itu nggak usah memaksakan bahwa ini adalah kasus pembunuhan berencana. Kasihan arwahnya Vina. Arwahnya Vina nggak mungkin bisa menjelaskan detail bahwa film itu nggak cocok, film itu nggak sesuai. Arwahnya Vina nonton film, kan nggak mungkin. Dan itu kesurupan menjadi bukti atau menjadi acuan, menjadi dasar untuk melakukan penangkapan ke 8 anak-anak yang tidak bersalah itu. Kasihan arwahnya Vina, kasihan arwahnya Eki, karena ada orang-orang yang tidak bersalah menanggung akibat dari kecelakaannya Vina sama Eki. Iya, gara-gara video kesurupan yang viral itu, 7 terpidana harus menanggung hukuman seumur hidup. Ditambah lagi Sudirman yang paling miris mendapat perlakuan paling sadis di antara terpidana lain ya. Disiram air panas di ubun-ubun, ditembak peluru karet di punggung belakang bawah, disimpan di lapas wanita sendirian, dibedakan dari 6 terpidana lain. Coba bayangkan ya, mentalnya sehancur apa nih Sudirman. Ditambah dia juga punya kekurangan secara psikisnya lah, mentalnya itu kurang nyambung dibanding teman-teman yang lain. Kan gimana dia mengungkapkan hatinya gimana sebagai Sudirman ini ya. Nah, tinggal nunggu nanti endingnya gimana nih. Pokoknya dikawal terus, penasaran apakah nanti untuk penyidik dapat hukuman juga ya, kalau nanti 7 terpidana ini berhasil dibebaskan. Terutama hakim yang sebelumnya itu harusnya dipanggil juga nggak sih ya. Dan masih penasaran nanti hakim untuk 7 terpidana pasti beda lagi, nggak kemarin Bapak Eman Sulaiman yang Peggy Setiawan ataupun Ibu Firda ya, yang Sakatatal gitulah. Tunggu aja nanti, pasti hakimnya baru lagi ya kan. Nambah PR kerjaan MA aja deh, nggak apa-apa deh. Orang ini emang kerja negara, udah yang penting hak asasi manusia harus dinomorsatukan ya. Tonton terus di channel Suara Hati TV ya. Jangan lupa berikan tanggapan dan komentarnya yang banyak ya. Makasih udah nonton, kurang lebihnya mohon maaf, bye.